Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan kenapa negara Amerika dan negara Afrika Selatan disebut negara maju dan negara berkembang. Nah, negara ini bisa disebut hal tersebut dari beberapa segi, seperti dari bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, kerjasama antar negaranya, potensi negara bidang SDA, dan potensi negara bidang STEM. Nah, langsung saja yuk kita ke penjelasannya. Berikut perbandingan negara maju dan berkembang dari segi ekonomi antara Amerika Serikat dan Afrika Selatan. Dan di sini pertama ada Amerika Serikat yang negara maju. Yang pertama ada PDB, Produk Domestik Bruto. Amerika Serikat memiliki PDB terbesar di dunia. PDB mencapai sekitar USD 26 sampai 28 triliun. PDB per kapita sangat tinggi, sekitar USD 80.000 per tahun, menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Kedua, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi stabil, rata-rata sekitar 2-3% per tahun. Didukung sektor teknologi, industri, jasa keuangan, dan perdagangan internasional. Yang ketiga ada struktur ekonomi, didominasi sektor jasa dan teknologi, industri maju dan modern. Pengangguran relatif rendah. Yang keempat, tingkat kemiskinan. Ada kemiskinan tetapi persentasenya lebih kecil dibanding negara berkembang. Sistem jaminan sosial cukup kuat. Di sini ada Afrika Selatan yang negaranya berkembang. Yang pertama ada PDB, Produk Domestik Bruto. PDB sekitar USD 400 sampai 450 miliar. PDB per kapita sekitar USD 6.000 sampai 7.000 per tahun. Jauh lebih rendah dibanding Amerika Serikat. Yang kedua ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi lebih lambat dan tidak stabil, sekitar 0-2% per tahun. Sering terhambat masalah hutang, pengangguran, dan krisis energi. Yang ketiga ada struktur ekonomi, bergantung pada sektor pertambangan seperti emas atau platinum dan pertanian. Industri dan teknologi belum semaju negara maju. Yang keempat, tingkat pengangguran dan kemiskinan. Tingkat pengangguran sangat tinggi, bisa di atas 25%. Ketimpangan ekonomi besar antara masyarakat kaya dan miskin. Pada bidang pendidikan, terdapat perbedaan antara negara maju Amerika Serikat dan negara berkembang Afrika Selatan. Di Amerika Serikat, sistem pendidikan sudah sangat maju dan berkembang. Fasilitas sekolah umumnya lengkap serta didukung teknologi modern dalam proses pembelajaran. Pemerintah juga memberikan perhatian besar terhadap pendidikan melalui pendanaan yang tinggi. Amerika Serikat memiliki banyak universitas terbaik dunia seperti Harvard University dan Massachusetts Institute of Technology yang menjadi pusat penelitian dan inovasi. Hal ini membuat kualitas sumber daya manusia di Amerika Serikat tergolong sangat tinggi, meskipun biaya pendidikan terutama di perguruan tinggi masih relatif mahal. Sementara itu, di Afrika Selatan sektor pendidikan terus berkembang namun masih menghadapi beberapa tantangan. Akses pendidikan dasar sudah semakin luas, tetapi kualitas pendidikan belum merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Beberapa sekolah masih memiliki keterbatasan fasilitas dan tenaga pengajar. Meski demikian, Afrika Selatan memiliki universitas berkualitas seperti University of Cape Town dan pemerintah terus melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan melalui pembangunan sekolah serta pelatihan guru. Kualitas kesehatan Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki sistem kesehatan dengan teknologi sangat maju. Rumah sakit dilengkapi alat modern seperti MRI, CT scan, dan robot bedah.
Penelitian dan inovasi medis berkembang sangat pesat, sehingga banyak obat dan metode pengobatan baru berasal dari negara ini. Tenaga medisnya juga berpendidikan tinggi dan profesional. Namun biaya pelayanan kesehatan sangat mahal, sehingga tidak semua orang mudah mengaksesnya tanpa asuransi. Yang kedua, kuantitas kesehatan. Jumlah rumah sakit, klinik, dokter, dan perawat sangat banyak. Anggaran kesehatan termasuk yang terbesar di dunia. Fasilitas kesehatan tersebar luas di berbagai negara. Meskipun ada perbedaan akses antara kota besar dan daerah tertentu. Kualitas kesehatan di Afrika Selatan. Afrika Selatan memiliki kualitas kesehatan yang cukup, terutama di kota besar seperti Johannesburg dan Cape Town. Beberapa rumah sakit swasta sudah modern, namun di daerah pedesaan fasilitas dan alat medis masih terbatas. Negara ini juga masih menghadapi masalah penyakit menular seperti HIV, AIDS, dan TBC. Kesenjangan antara pelayanan kesehatan swasta dan pemerintah masih cukup besar. Kuantitas kesehatan. Jumlah rumah sakit dan tenaga medis cukup, tetapi belum merata. Di kota fasilitas lebih lengkap, sedangkan di desa masih kekurangan dokter dan perawat. Anggaran kesehatan juga lebih rendah dibanding negara maju. Berdasarkan informasi terkini, pola kerjasama Amerika Serikat sedang mengalami pergeseran yang cukup signifikan dari pendekatan yang berbasis luas menjadi lebih terfokus dan transaksional. Berikut adalah beberapa bentuk dan karakteristik utama kerjasama internasional Amerika Serikat. Yang pertama ada kerjasama ekonomi dan pembangunan, fokus pada keuntungan strategis. Dari bantuan ke investasi timbal balik, Amerika Serikat mulai meninggalkan program pembangunan tradisional yang dikelola USAID dan beralih ke perjanjian bilateral yang lebih sempit. Bantuan kini dikaitkan dengan komitmen spesifik dari negara mitra, seperti akses ke mineral kritis, data kesehatan, atau kerjasama keamanan. Yang kedua ada diplomasi komersial dan blended finance. Kerjasama ekonomi kini lebih berorientasi pada kesepakatan bisnis. Pemerintah Amerika Serikat mendorong investasi yang menggabungkan bantuan pemerintah dengan modal swasta. Contohnya adalah konkretnya pendatangan 11 nota kesepahaman MOU senilai dari 600 triliun antara Indonesia dan Amerika Serikat. Yang ketiga ada kerjasama keamanan dan pertahanan, aliansi klasik dan kemitraan baru. Adanya peran sentral NATO sejak Perang Dunia II, aliansi dengan negara-negara Eropa dan Kanada melalui NATO menjadi pilar utama kerjasama keamanan Amerika Serikat. Juga memperkuat kemitraan di Asia. Amerika Serikat secara aktif memperkuat kerjasama keamanan di kawasan Asia Pasifik. Lalu ada Fakta Keamanan Baru (AUKUS). Amerika Serikat juga membangun arsitektur keamanan baru di kawasan Indo-Pasifik, salah satunya melalui Fakta AUKUS yang melibatkan Australia dan Inggris. Strategi Amerika Serikat di era baru adalah antara bilateralisme dan multilateralisme. Seperti contohnya menarik diri dari forum multilateral dan juga mengutamakan hubungan bilateral yang transaksional. Kesimpulannya adalah kerjasama internasional Amerika Serikat saat ini dapat dilihat sebagai sebuah paradoks. Di satu sisi mereka memperkuat aliansi keamanan tradisional dan menjalin kemitraan ekonomi, namun di sisi lain mereka menarik diri dari komitmen multilateral yang lebih luas. Pendekatan yang semakin transaksional dan fokus pada kepentingan nasional ini menjadi ciri utama bagaimana Amerika Serikat sebagai negara maju berinteraksi dengan negara-negara lain di dunia saat ini. Berbeda dengan pendekatan Amerika Serikat yang cenderung transaksional, Afrika Selatan justru tampil sebagai juru bicara dan penggerak utama bagi kepentingan negara-negara berkembang. Berikut ini adalah karakteristik utama kerjasama internasional Afrika Selatan. Yang pertama ada peran sentral di forum global menjadi suara Global South. Afrika Selatan secara aktif menggunakan posisinya di forum internasional untuk mengedepankan agenda negara-negara berkembang pada tahun 2025 sampai 2026. Yang pertama,
presidensi G20 2025, Afrika Selatan membuat sejarah sebagai negara Afrika pertama yang memegang presidensi G20 dengan mengusung tema solidaritas, kesetaraan, dan keberlanjutan. Mereka menjadikan prioritas Afrika dan negara berkembang sebagai pusat pembahasan. Fokus utamanya adalah isu-isu krusial seperti keberlanjutan utang untuk negara-negara berpendapatan rendah, mobilisasi pendanaan iklim, dan transisi energi yang adil. Lalu ada kerjasama bilateral dan selatan-selatan. Kemitraan setara. Afrika Selatan gencar membangun kerjasama yang setara dengan sesama negara berkembang yang dikenal sebagai kerjasama selatan-selatan, South-South Cooperation. Hubungan dengan Indonesia adalah contoh paling konkret. Kemitraan strategis dengan Indonesia. Kunjungan kenegaraan Presiden Cyril Ramaphosa ke Indonesia pada Oktober 2025 berhasil memperkuat ikatan sejarah yang sudah terjalin sejak konferensi Asia Afrika 1955. Lalu ada peluang ekonomi konkret. Nilai perdagangan bilateral mencapai 1,6 US dollar pada 2024 dengan potensi besar untuk ditingkatkan. Lalu ada visi tata kelola global melawan ketidakadilan. Pendekatan Afrika Selatan didasari oleh keyakinan bahwa tatanan global saat ini yang terbentuk pasca Perang Dunia II sudah tidak relevan dan perlu direformasi. Contohnya ialah memperjuangkan multilateralisme dan juga isu Palestina dalam berbagai forum termasuk BRICS. Afrika Selatan secara konsisten menyuarakan dukungannya terhadap rakyat Palestina dan mengkritik keras agresi Israel. Kesimpulannya adalah kerjasama internasional Afrika Selatan adalah cerminan dari posisinya sebagai negara berkembang yang ambisius. Namun, jalan ini tidak mudah. Afrika Selatan harus menghadapi tantangan seperti ketegangan diplomatik dengan negara-negara barat, terkait kebijakan dalam negeri atau sikapnya terhadap konflik internasional. Dari perbandingan dengan Amerika Serikat, terlihat jelas perbedaan pendekatan. Amerika Serikat lebih mengutamakan transaksi bilateral, sementara Afrika Selatan mengedepankan solidaritas multilateral untuk reformasi sistem global. Ada potensi negara bidang SDA di negara Amerika Serikat. Amerika Serikat ini termasuk negara megara karena memiliki sumber daya alam yang sangat beragam, seperti lahan pertanian yang subur, minyak bumi, gas alam, batu bara, serta hasil tambang lainnya. Kekayaan alam tersebut diolah dengan teknologi maju sehingga mendukung perkembangan industri dan menjadikan Amerika Serikat sebagai negara ekonomi kuat. Potensi negara bidang SDA di negara Afrika Selatan. Afrika Selatan itu merupakan negara megara di Afrika karena kaya akan sumber daya alam tambang, terutama emas, berlian, dan platinum. Selain itu, Afrika Selatan juga memiliki potensi pertanian dan peternakan yang cukup besar. Kekayaan SDA ini menjadi penopang utama perekonomian negara tersebut. Poin-poin utama potensi sistem Amerika Serikat secara tingkat yaitu pertama, dominasi teknologi digital dan AI. Amerika Serikat adalah markas besar raksasa teknologi seperti Google, Microsoft, dan Nvidia yang memimpin pengembangan kecerdasan buatan atau AI, cloud computing, dan algoritma canggih yang digunakan di seluruh dunia. Poin yang kedua, eksplorasi luar angkasa dan kedirgantaraan, yang itu melalui NASA dan kemitraan swasta, SpaceX atau Blue Origin. Amerika Serikat memimpin dalam misi eksplorasi planet, satelit komunikasi, serta teknologi roket yang dapat digunakan kembali atau reusable rockets. Poin yang ketiga, bioteknologi dan inovasi medis. Pusat penelitian medis di Amerika Serikat merupakan yang tercanggih dalam pengembangan terapi gen CRISPR, vaksin mRNA, dan farmasi lembaga seperti National Institutes of Health atau NIH
mendanai riset dasar yang krusial bagi kesehatan global. Poin yang keempat, komputasi kuantum dan semikonduktor. Amerika Serikat berinvestasi sangat besar pada masa depan komputasi lewat riset kuantum dan penguatan rantai pasok semikonduktor domestik guna memastikan keunggulan dalam kecepatan pemrosesan data dan keamanan siber. Yang poin kelima, infrastruktur pendidikan atau riset memiliki konsentrasi Universitas Papan Atas atau Ivy League Mid Stanford yang berfungsi sebagai pabrik inovasi, menghasilkan ribuan paten setiap tahunnya dan menarik penelitian terbaik dari berbagai negara. Potensi sistem Afrika Selatan. Poin pertama ada astronomi dan astrofisika dunia. Afrika Selatan adalah lokasi proyek Square Kilometre Array atau SKE yang akan menjadi teleskop radio terbesar dan paling sensitif di dunia. Hal ini menjadikan mereka pusat global untuk pengelolaan data besar atau big data dan penelitian asal-usul alam semesta. Poin yang kedua, inovasi genomik dan kesehatan. Negara ini memimpin dalam penelitian penyakit menular seperti HIV, TB, dan varian COVID-19. Mereka memiliki pusat transfer teknologi vaksin mRNA pertama di Afrika yang memungkinkan kemandirian produksi medis di tingkat regional. Poin yang ketiga, pionir energi terbarukan dan hidrogen hijau. Dengan cadangan logam golongan platinum terbesar di dunia, Afrika Selatan berada di posisi unik untuk memimpin ekonomi hidrogen hijau. Mereka menggunakan keahlian tekniknya untuk mengubah sumber daya alam menjadi solusi energi bersih masa depan. Poin yang keempat, pusat vintage dan perangkat lunak di Afrika. Cape Town dan Johannesburg adalah hubungan bagi ribuan startup teknologi. Mereka unggul dalam mengembangkan sistem pembayaran digital dan solusi perbankan seluler yang kini banyak diadaptasi oleh negara berkembang lainnya. Poin yang kelima, keunggulan pertambangan dan metalurgi. Sebagai pemimpin dunia dalam teknologi pertambangan, dalam Afrika Selatan memiliki keahlian teknik mesin dan kimia yang sangat spesifik untuk ekstraksi mineral secara efisien dan berkelanjutan. Itulah penjelasan dari kami tentang materi tersebut. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami kelompok 4 izin undur diri. Terima kasih.